Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Tricipta dari kelas Akuntansi Syariah 3B. Di sini saya akan membahas mengenai pemikiran ekonomi Islam Al-Maqrizi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Langsung saja ke pembahasannya. Biografi Al-Maqrizi. Al-Maqrizi bernama lengkap Taqiyuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Abdul Qadir Al-Husaini, lahir di Barjuan, Kairo pada tahun 766 Hijriah. Keluarganya berasal dari desa Makarizah yang terletak di kota Ba'labak, sehingga ia lebih dikenal dengan sebutan Al-Maqrizi karena latar belakang keluarga yang berkecukupan. Saat Al-Maqrizi kecil harus dididik di bawah tanggungan kakeknya, Hanafi Ibnu Sa'id, penganut mazhab Hanafi. Al-Maqrizi muda pun tumbuh berdasarkan pendidikan mazhab ini. Sepeninggalan kakeknya pada tahun 786 Hijriah, Al-Maqrizi beralih ke mazhab Syafi'i. Al-Maqrizi merupakan sosok yang sangat mencintai ilmu. Semasa kecil ia gemar melakukan perjalanan intelektual. Berbagai macam bidang fikih, hadis, dan sejarah dipelajarinya di bawah bimbingan para ulama besar pada masanya. Di antara tokoh terkenal yang sangat mempengaruhi pemikirannya adalah Ibnu Khaldun, seorang ulama besar pendiri ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu ekonomi. Interaksinya dengan Ibnu Khaldun dimulai saat Abu Al-Iqtisad ini menetap di Kairo dan menjabat sebagai Hakim Agung Qadi Al-Qudat, mazhab Maliki pada masa pemerintahan Sultan Barquq. Pada tahun 788 Hijriah, di usianya yang berumur 22 tahun, ia berpartisipasi dalam berbagai tugas pemerintahan Daulah Mamluk dan memulai kiprahnya sebagai pegawai di Diwan Al-Insya, semacam sekretaris negara. Masa Syafi'i, khatib di Masjid Jami Ammar dan Madrasah Sultan Hasan Imam, Masjid Jami Al-Hakim, dan guru hadis di Madrasah Al-Muayyadah pada tahun 791 Hijriah. Sultan Barquq mengangkat Al-Maqrizi sebagai muhtasib, semacam pengawas pasar yang diemban selama 2 tahun di Kairo. Pada masa ini Al-Maqrizi mulai menyentuh berbagai permasalahan pasar, perdagangan, dan mudharabah, sehingga perhatiannya terfokus pada harga-harga yang berlaku, asal-usul uang, dan kaidah timbangan. Pada tahun 811 Hijriah, Al-Maqrizi diangkat menjadi pelaksana administrasi wakaf di Kalanisya sambil bekerja di Rumah Sakit An-Nuri, Damaskus. Di tahun yang sama, ia menjadi guru hadis di Madrasah Al-Syarafiyah dan Madrasah Iqbaliyah. Kemudian Sultan Al-Malik Nasir Faraj bin Barquq menawarinya jabatan wakil pemerintah Daulah Mamluk di Damaskus, namun tawaran ini ditolak dan hampir 10 tahun menetap di Damaskus. Al-Maqrizi kembali ke Kairo. Sejak saat itu ia mengundurkan diri sebagai pegawai pemerintah dan menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu. Pada tahun 834 Hijriah, ia menunaikan ibadah haji bersama keluarga dan bermukmin di Makkah. Beberapa waktu untuk menuntut ilmu serta mengajar hadis dan menulis sejarah. 5 tahun kemudian, Al-Maqrizi kembali ke kampung halamannya di Barjuan, Kairo. Di sini ia aktif mengajar dan menulis, khususnya tentang sejarah Islam, hingga terkenal sebagai sejarawan besar pada abad ke-9 Hijriah. Al-Maqrizi wafat di ibu kota negara Mesir pada tanggal 27 Ramadan 845 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 9 Februari 1442 Masehi. Karya-karya Al-Maqrizi. Al-Maqrizi ialah seorang penulis yang sangat produktif, khususnya dalam bidang sejarah Islam. Ia menghasilkan lebih dari 100 karya, baik dalam buku besar maupun kecil. Buku-buku kecilnya bercirikan intensitas khusus dan menguraikan berbagai macam pengetahuan tidak terbatas pada karya sejarah. Buku-buku kecil ini diklasifikasikan oleh Al-Shayyal menjadi 4 kategori. Buku yang membahas beberapa peristiwa sejarah Islam umum, Al-Niza wa Al-Taqasum fi ma baina Bani Umayyah wa Bani Hashim. 2. Buku yang berisi ringkasan sejarah beberapa penjuru dunia Islam yang belum terbahas oleh sejarawan lain, seperti kitab Al-Imam bi Akbar Man bi Ard Al-Habsyah min Muluk Al-Islam. 3. Buku yang menguraikan biografi singkat para raja, Tarajim Muluk Al-Gharb
dan Al-Zahab al-Masbuk bizikir manhaja min al-hulafa wa al-muluk. 4. Buku yang mempelajari beberapa aspek ilmu murni, aspek sosial dan ekonomi. Sedangkan karya Al-Maqrizi dalam buku besar Al-Sayyal membagi menjadi 3 kategori. 1. Buku yang membahas tentang sejarah dunia, Al-Habar an Al-Bashar. 2. Buku yang menjelaskan sejarah Islam umum, Kitab Al-Durar Al-Mudi'ah fil Tarik Al-Daulah Al-Islamiyah. 3. Buku yang menguraikan sejarah Mesir pada masa Islam, Kitab Al-Mawa'iz wa Al-Itbar bizikir Al-Hidhat wal-Atsar, Kitab Id'ah Al-Hunafa bizikir Al-A'immah Al-Fatimiyin Al-Hulafa, dan Kitab Al-Suluk lima Rifah Dual Al-Muluk. Pemikiran ekonomi Al-Maqrizi. Maqrizi terletak pada fase kedua dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam, sebuah fase yang mulai terlihat indikasi menurunnya eskalasi kegiatan intelektual yang inovatif. Dalam dunia Islam, dasar kehidupan Maqrizi yang sufistik atau filsuf dan relatif didominasi aktivitasnya sebagai sejarawan muslim, amat berpengaruh terhadap corak pemikirannya tentang ekonomi. Ia senantiasa memandang setiap soal dengan flashback dan mencoba memotret apa adanya mengenai fenomena ekonomi suatu negara, dengan memfokuskan perhatiannya pada beberapa hal yang mempengaruhi naik turunnya pemerintahan. Hal ini berarti bahwa pemikiran-pemikiran ekonomi Maqrizi cenderung positif, satu hal yang jarang dan unik pada fase kedua yang notabene didominasi pemikiran yang normatif lebih lanjut. Al-Maqrizi merupakan pemikir ekonomi Islam yang melakukan studi kasus tentang uang dan inflasi. Fokus perhatiannya terhadap dua aspek ini tampaknya dilatar belakangi oleh semakin banyaknya penyimpangan nilai-nilai Islam yang dilakukan oleh para kepala pemerintahan Daulah Umayyah dan selanjutnya. Teori inflasi ala Al-Maqrizi. Manusia adalah anak zamannya. Pernyataan ini tepat sekali dengan apa yang dialami Al-Maqrizi. Dengan kondisi fakta bencana kelaparan yang terjadi di Mesir, Al-Maqrizi menyatakan bahwa peristiwa inflasi adalah sebuah fenomena alam yang menimpa kehidupan masyarakat di antara dunia dulu. Kini, hingga masa mendatang, inflasi menurutnya terus-menerus terjadi pada saat ini. Persediaan barang mengalami kelangkaan dan karena konsumen sangat membutuhkannya, maka ia harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk sejumlah barang yang sama. Yang ketiga, tipe inflasi menurut Al-Maqrizi. Al-Maqrizi dalam kitabnya Ighasatul Ummah bi Kasyfil Gummamah 630 membahas problematika permasalahan ekonomi secara umum di Mesir. Menurut Al-Maqrizi, ada 3 faktor utama di balik situasi menyedihkan yang terjadi di Mesir, yaitu ketidakstabilan politik, ekonomi, dan moneter. Faktornya adalah: pertama, diperoleh dari pos-pos pemerintahan, kehakiman, dan administrasi yang melakukan suap. Kedua, biaya tanah yang tinggi dan akibatnya biaya produksi yang sangat tinggi. Harga sewa telah meningkat 10 kali lipat dari sebelumnya. Ketiga, penurunan nilai mata uang dan persediaan fulus atau koin tembaga yang tidak dibatasi. Selanjutnya, ia membahas tentang inflasi secara lebih detail dan mengklasifikasikan berdasarkan faktor penyebabnya menjadi 2. Pertama, inflasi yang disebabkan oleh berbagai faktor natural yang sulit dihindari manusia. Menurut Al-Maqrizi, saat suatu bencana alam terjadi, berbagai bahan makanan dan hasil bumi lainnya mengalami gagal panen, sehingga persediaan barang-barang tersebut mengalami penurunan yang sangat drastis dan terjadi kelangkaan. Di lain pihak, karena sifatnya yang sangat signifikan dalam kehidupan, permintaan terhadap berbagai barang itu mengalami peningkatan. Harga-harga kemudian membumbung tinggi, jauh melebihi daya beli masyarakat. Saat situasi telah normal, persediaan barang-barang yang signifikan seperti benih padi tetap tidak beranjak naik, bahkan tetap angka. Sedangkan permintaan terhadapnya meningkat tajam. Akibatnya harga barang-barang ini mengalami kenaikan yang diikuti oleh kenaikan harga berbagai jenis barang dan jasa lainnya, termasuk upah dan gaji pekerja. Kedua, inflasi dapat terjadi akibat kesalahan manusia. Ia menganalisis ada 3 hal utama yang baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama menjadi penyebab terjadinya inflasi. Ketiga, karena korupsi dan administrasi yang buruk, pajak yang berlebihan, dan peningkatan sirkulasi mata uang. Kesimpulan, Al-Maqrizi menyatakan bahwa penurunan nilai uang akan menyebabkan melambungnya harga-harga dan menimbulkan inflasi. Menurut Al-Maqrizi, inflasi bukan hanya disebabkan oleh faktor alamiah seperti penurunan penawaran dan peningkatan permintaan atau disebabkan oleh bencana alam yang mengakibatkan
gagal panen dan menyebabkan kelangkaan. Inflasi juga disebabkan oleh kesalahan manusia yang semena-mena dalam mencari keuntungan dengan melakukan korupsi, memberi kebijakan yang hanya menguntungkan pihak pemerintah dan merugikan rakyat, juga peningkatan sirkulasi mata uang. Al-Makrizi juga mengelompokkan masyarakat menjadi 7 golongan untuk mengetahui golongan yang dapat imbas paling besar dari inflasi agar mudah dalam mengatasinya. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.